Jumpa kembali dalam acara Pernikahan Bahagia di kanal YouTube YKB GKI TV bersama saya. Kali ini saya sendiri, Pendeta Arlianus Larosa. Acara Pernikahan Bahagia ini ditujukan kepada pasutri yang sudah merasakan kebahagiaan dalam hidup pernikahannya dan merindukan terus untuk memelihara, merawat kebahagiaan itu. Acara ini juga cocok untuk para pasutri yang mendambakan kebahagiaan dalam hidup pernikahannya. Cocok juga untuk setiap pasangan yang sedang menyiapkan diri untuk memasuki kehidupan pernikahan dan merindukan pernikahan yang agung, yang berkenan kepada Tuhan, the great marriage. Acara Pernikahan Bahagia ini melibatkan komunitas pasutri dari berbagai jemaat atau komunitas-komunitas gereja. Dalam episode ini kita akan bersama dengan komunitas pasutri Couples in Christ yang merupakan alumni dari Bina Pranika dan sekarang ini mereka berada dalam atau bersama-sama dengan Bina Warga. Jadi siaran kita kali ini adalah siaran bekerjasama dengan antara YKB GKI TV dengan Bina Warga. Salam dan selamat malam bagi para pasutri dalam komunitas Couple in Christ. Nah, topik kita dalam episode kali ini adalah cinta, pilar utama pernikahan. Saya akan memberikan pengantar tentang pokok ini. Setelah itu kita akan mendiskusikannya bersama-sama. Ya, rekan pastor yang bergabung melalui YouTube pada saat ini dapat berinteraksi melalui chat room yang sudah tersedia. Dan dalam pertemuan kali ini kami akan nanti percakapan ini ada Ibu Cordelia, ya, Pak Hendra sebagai hostnya dan tentu ada Ibu Vika yang nanti akan kami saling bercakap untuk memperkaya percakapan tentang pokok cinta, pilar utama pernikahan. Saya mulai dengan keutamaan cinta. Mengapa saya menyebutkan bahwa cinta itu sebagai pilar utama dari sebuah pernikahan Kristiani? Saya kira tidak ada kata lain yang lebih populer dan sering diucapkan di dunia ini oleh kebanyakan orang, ya, siapapun itu, ya, kecuali kata cinta. Itu adalah kata yang paling banyak diucapkan dan juga mungkin paling banyak kita dengarkan dalam kehidupan kita. Ya, buktinya sederhana sebenarnya. Ya, coba saja kita dengarkan lagu-lagu dari zaman manapun, ya, dari zaman dulu sampai zaman sekarang, maka kita akan segera menemukan bahwa lagu tentang cinta itu atau tentang kasih itu terus memenuhi pasar. Dan lagu itu selalu laris manis. Bagikan pisang goreng di warung kopi, maka dulu tuh ada penyanyi zaman ketika saya masih remaja itu kembar grup. Salah satu syair lagunya bunyi begini, ya, pisang goreng, cinta dan warung kopi memang tiada beda sama sekali. Saking begitu banyaknya, maka ada banyak cinta yang dipasarkan di mana-mana, ya. Ada cinta yang betul-betul cinta, ada cinta palsu juga dipasarkan di mana-mana. Nah, tidak hanya populer, cinta juga telah menjadi kebutuhan jiwa setiap manusia. Menjadi kebutuhan jiwa setiap manusia. Setiap orang butuh mengasihi dan dikasihi dalam hidup ini. Setiap orang, tua atau muda, anak atau orang tua, laki-laki atau perempuan, pasti memiliki kebutuhan untuk mencintai dan dicintai. Tanpa kasih atau tanpa cinta, manusia akan mengalami kekeringan jiwa, kehilangan gairah, dan semangat di dalam menjalankan kehidupan di dunia ini. Tanpa cinta atau tanpa kasih, manusia tidak akan mencapai kepenuhan diri sebagai manusia. Nah, kita pun kitab suci kalau kita mencoba mencarinya, mengisyaratkan bahwa cinta atau kasih itu adalah nilai utama dalam kekristenan. Ya, saya yakin bahwa pewujudan secara konsisten dari cinta itu yang tidak bersyarat adalah kunci untuk menuju pernikahan yang agung, ya, the great marriage, ya, atau kalau pakai istilah nama komunitas di Bina Warga, pasangan couple in Christ, ya. Perkawinan yang mulia, perkawinan yang diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat. Penegasan yang eksplisit terhadap keutamaan cinta ini dapat kita baca di dalam pernyataan Tuhan Yesus melalui Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39 misalnya. Ya. Di sana dikatakan begini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Inilah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang terutama dan yang pertama.
Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah terkandung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dengan kutipan dari kitab ini, ya, Tuhan Yesus mengutip kitab Ulangan sebenarnya ini. Dengan kutipan dari kitab Ulangan ini, maka Tuhan Yesus mau menegaskan tempat utama dari hal mengasihi atau mencintai itu. Yesus menegaskan bahwa kasih itu bukan hanya utama dalam hukum Taurat, melainkan dalam seluruh kitab suci. Kasih menjadi dasar utama dalam melahirkan bahkan menilai semua nilai-nilai yang boleh dianut oleh orang-orang yang percaya. Cinta, kasih harus menjadi penentu perilaku setiap orang percaya, tentu saja termasuk dalam kehidupan pernikahan. Inilah norma yang harus dipakai dalam penilaian semua perintah yang lain, semua nilai yang lain. Cinta itu baik terhadap Allah maupun sesama adalah sesuatu yang tak terpisahkan dan harus diwujudkan secara sekaligus. Cinta adalah penanda gaya hidup dari setiap orang murid Yesus dan dari setiap persekutuan orang-orang percaya yang harus ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sekali lagi dalam hidup pernikahan. Paulus menulis begini, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Jadi semua ekspresi dari karunia Roh Kudus tidak akan berarti kalau ia tidak dilandasi dan dikendalikan oleh cinta. Karunia-karunia yang lain akan berakhir, tetapi cinta, kasih akan tetap ada dan tetap bertahan sampai kedatangan Tuhan Yesus kembali. Sebab, mengapa? Karena cinta itu, kasih itu berasal dari Allah. Maka tidak ada kesempatan di mana seseorang dapat begitu dekat, begitu intim dengan Allah, kecuali ketika ia sedang menunjukkan cintanya kepada Allah. Nah, dalam pengertian yang kurang lebih sama, kita dapat mengatakan bahwa tidak ada relasi yang paling intim yang dapat dialami oleh manusia kecuali ketika mereka saling mencintai. Saya ulangi, tidak ada relasi yang paling intim, yang paling kuat, yang paling powerful, yang paling indah yang dapat dialami oleh manusia kecuali ketika mereka saling mencintai. Pasangan suami istri karena itu hanya mungkin dapat membangun the great marriage, pernikahan yang agung, yang mulia, yang diberkati, dan yang menjadi berkat ketika mereka saling mengasihi, saling mencintai. Nah, so far kita udah bicara mengenai pentingnya cinta, bahwa ia adalah pilar utama dari kehidupan pernikahan Kristiani. Tetapi apa sih itu cinta? Ya, ini pertanyaan yang tidak perlu sebenarnya. Karena apa? Ada banyak orang yang merasa sudah memahami, tapi ada banyak orang juga yang sebenarnya salah atau keliru memahami cinta. Ya, cinta atau kasih atau sayang itu biasanya didukung oleh perasaan yang menyenangkan. Ya, perasaan yang menyenangkan, perasaan suka. Tetapi cinta atau kasih itu bukanlah perasaan. Andaikan cinta adalah perasaan, maka ia akan menjadi sangat labil, mudah berpindah kepada yang lain. Sebab perasaan itu labil, tergantung pada rangsangan yang datang dari luar. Kalau rangsangannya menjengkelkan, maka perasaan jadi kacau balau. Kalau rangsangannya menyenangkan, maka perasaan berbunga-bunga. Kalau kekasih kita membawakan kita setangkai bunga atau makanan yang kita suka, itu barang yang kita senangi, hati kita akan berbunga-bunga. Tapi kalau kekasih kita ingkar janji, kita janji mau makan siang bareng atau makan malam bareng jam 7, dia tidak datang-datang sampai jam 9, tidak ada kabar, tidak ada kontak via telepon, gak ada pesan yang dikirim, hati menjadi jengkel. Jadi sekali lagi, andaikan cinta adalah perasaan, maka ia sangat labil, mudah berpindah ke lain hati, karena perasaan itu sangat labil.
Maka karena itu cinta itu atau kasih itu pasti bukanlah perasaan. Paling tidak bukan melulu perasaan. Sebab cinta itu stabil. Cinta itu stabil. Cinta bukan pertama-tama berhubungan dengan emosi atau perasaan sebagaimana dibayangkan banyak orang. Selagi cinta bukan pertama-tama berhubungan dengan emosi atau perasaan sebagaimana dibayangkan oleh banyak orang, melainkan berhubungan dengan apa yang kita lakukan, apa yang Anda lakukan, itulah cinta. Bahwa cinta atau kasih itu bukan melulu perasaan tercermin dalam kenyataan bahwa kasih atau cinta dalam kitab suci selalu dikaitkan dengan ketaatan. Dalam kitab Ulangan itu banyak sekali pernyataan tentang cinta yang selalu dikaitkan dengan ketaatan. Jadi sekali lagi, cinta bukan perasaan, melainkan dari apa yang kita atau Anda lakukan. Dalam Perjanjian Lama, kata kasih secara umum diterjemahkan dari kata ahev. Kata ini diartikan sebagai tindakan yang melahirkan kegembiraan. Jadi ada aspek kegembiraan. Dan si pelaku rela menanggung penderitaan apapun demi kebaikan dia yang dicintai, demi kebaikan dia yang dikasihi. Ya. Kasih di sini memiliki kekuatan yang melampaui kekuatan ikatan manusiawi. Ulangan 6 ayat 4 menggambarkannya sebagai kasih yang dilakukan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Melampaui kekuatan ikatan manusiawi. Nah, mengasihi Tuhan dengan segenap hati berarti menyerahkan segala proses pemikiran kita, serta perasaan-perasaan dan keputusan kita kepada Tuhan untuk dibentuk dan dituntun dan untuk dimanfaatkan demi tercapainya kehendak Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati berarti menundukkan serta mengabdikan segala perasaan serta nafsu keinginan kepada atau di dalam kehendak Tuhan, sehingga segenap potensi dan perasaan manusia menjadi sarana bagi pemberlakuan kehendak Allah. Mengasihi dengan segenap kekuatan berarti bertindak sekuat tenaga untuk menegakkan hal-hal yang dituntut oleh firman Allah serta memberantas hal-hal yang dilarang olehnya. Nah, dalam Perjanjian Baru, kata yang secara umum diterjemahkan dengan kata kasih adalah agape. Kata agape ini jarang dipakai dalam bahasa Yunani kuno, ya. Kekristenan mengambil alih kata ini dan menjadikannya sebagai terjemahan dari kata ahev yang tadi dipakai dalam Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani. Dalam kitab Perjanjian Baru, kata agape ini pertama-tama dipakai dalam menggambarkan kasih Allah kepada manusia. Agape diartikan sebagai tindakan atau keputusan untuk terlibat dalam. Saya ulangi, agape diartikan sebagai tindakan atau keputusan untuk terlibat dalam kehidupan seseorang atau sekelompok orang untuk mengusahakan kebaikan tertinggi baginya atau bagi mereka, yang dilakukan dengan komitmen dan kepercayaan penuh serta tanpa syarat. Dengan demikian, dalam kata agape atau kata kasih ini terkandung kesediaan untuk memberi apapun. Memberi apapun dan mau menjadi apapun demi kebahagiaan dan demi pertumbuhan yang dicintai. Mau memberi apapun. Mau menjadi apapun. Saya kalau dalam ceramah-ceramah di beberapa tempat, saya sering mengatakan begini. Cinta itu akan mengatakan begini, andaikan saya bisa menjadi ban mobil dan itu membuat engkau menjadi bertumbuh loh ya, bukan sekedar bahagia, maka aku mau jadi ban mobil. Tapi kan soalnya saya kan tidak bisa jadi ban mobil. Aku mau memberi apapun, mau melakukan apapun, mau menjadi apapun demi kebahagiaan dan pertumbuhan. Nggak boleh dipisah ini antara kebahagiaan dan pertumbuhan. Karena kebahagiaan itu bisa ngawur juga. Orang yang senang narkotik dikasih ekstasi pasti bahagia.
Tapi itu tidak akan menolong ia bertumbuh. Itu menghancurkannya. Jadi kebahagiaan yang dialami karena ada pertumbuhan yang dialami dalam dirinya. Nah, dalam cinta yang seperti ini terkandung kesediaan untuk berkorban, bahkan menderita demi dia atau mereka yang dikasihi. Kasih di sini bukan ide yang abstrak. Bukan ide yang abstrak, tetapi perbuatan yang konkret. Itu sebabnya kalau kita bicara mengenai bukti cinta, ya nanti pada episode akan datang kita akan bicara itu, misalnya 15 bukti cinta dari Paulus yang dalam bahasa Indonesia seperti kata sifat, ya, kasih itu murah hati, sabar. Itu bukan kata sifat, itu kata kerja. Cinta itu bukan ide yang abstrak, tapi suatu perbuatan yang konkret. Mengasihi berarti menolong, membantu, melayani begitu rupa. Saya ulangi, mencintai berarti menolong, membantu, melayani begitu rupa, sehingga orang yang dikasihi itu dapat hidup dengan baik sebagai manusia seperti Allah menghendakinya. Kata cinta atau kasih dalam pengertian seperti ini tersebar dalam Alkitab. Dalam Perjanjian Lama kita dapat menyebutkan Ulangan 7 ayat 7 dan 8 sebagai salah satu contoh. Dalam nas ini kita mendapat kesaksian bahwa karena Allah mencintai Israel, maka ia membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Allah nggak bilang saja kepada Israel, I love you but do nothing. Enggak. Aku mencintaimu, dan sebagai buktinya aku mencintai engkau Israel. Sebagai buktinya, sebagai tanda bahwa aku mencintaimu, aku membebaskan engkau dari perbudakan di tanah Mesir. Di dalam Perjanjian Baru kita dapat menyebut Yohanes 3:16 sebagai nas pamungkas untuk ini. Ya, begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal. Kalau Allah cuma bilang begitu besar, kalau Alkitab ini hanya ngomong begitu besar kasih Allah akan dunia, titik. Nggak ada pelanjutan, omong kosong. Tapi ayat itu nggak berhenti sehingga ia mengaruniakan. Siapa itu? Dirinya sendiri, Kristus. Untuk apa? Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Supaya yang dicintai itu mengalami yang terbaik. Dalam teks ini adalah keselamatan. Jadi melalui nas Yohanes 3:16 ini kita mendapat penegasan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kepada seluruh dunia ini, ia memutuskan untuk terlibat dalam kehidupan manusia secara fundamental dengan mengirimkan Yesus, putranya, Allah sendiri. Dan tujuannya clear tadi saya mengatakan, mendatangkan kebaikan tertinggi bagi dunia yang dicintai Allah itu, yaitu kehidupan yang kekal. Nah, berdasarkan hal-hal seperti yang saya sudah sampaikan tadi, maka kita dapat merumuskan apa itu cinta. Yaitu, cinta adalah keputusan untuk terlibat dalam hidup seseorang, kalau ini cinta suami istri, atau sekelompok orang, kalau bersifat umum, untuk melakukan yang terbaik bagi dia atau mereka yang dikasihi, yang dilakukan tanpa syarat. Saya ulangi, dan ini saya sampaikan dalam kaitan dengan hubungan kita sebagai suami istri. Cinta adalah keputusan untuk terlibat dalam hidup pasangan, untuk melakukan yang terbaik bagi dia, bagi pasangan yang dicintai itu, dan itu dilakukan tanpa syarat supaya dia mengalami yang terbaik. Mengasihi berarti memperlakukan orang lain sebagaimana dirinya ingin diperlakukan. Matius 22 ayat 39. Cinta atau kasih dalam pengertian semacam ini memang terdengar dan lalu terkesan menyeramkan, menakutkan. Mengapa? Sebab bila cinta adalah keputusan untuk terlibat dalam kehidupan seseorang, dia yang dicintai, untuk mendatangkan kebaikan tertinggi baginya, maka itu berarti dalam cinta tidak dikenal kata meminta. Meminta perhatian, meminta kepuasan, meminta perlakuan ini, meminta itu. Dalam cinta tidak dikenal kata meminta, melainkan memberi. Memberi dan memberi. Cinta atau dalam cinta tidak dikenal kata meminta, melainkan kata memberi.
Seseorang yang mencintai harus mau memberi apapun. Saya sudah katakan tadi, mau melakukan apapun, mau menjadi apapun demi orang yang dicintai. Nah, disinilah ada kesan menyeramkan itu. Sebab kalau mencintai hanya melulu memberi, lalu kapan yang mencintai kebagian? Itu pertanyaannya. Kalau mencintai hanya melulu memberi, kapan aku dapat? Nah, kalau kita mengamati nas Alkitab yang kita sebut tadi, ya, beberapa yang tadi saya sudah sebutkan, maka sangatlah jelas bahwa dalam cinta semacam ini memang terkandung ketidakbersyaratan. Cinta atau kasih yang sejati adalah kasih yang tidak bersyarat. Tadi Allah membebaskan Israel dari tanah perbudakan dari Mesir bukan karena Israel baik. Sebaliknya, mereka dekil. Allah mengutus Tuhan Yesus untuk memberi hidup yang kekal kepada dunia bukan karena kita atau dunia ini baik. Sebaliknya manusia itu berdosa. Allah mengasihi tanpa syarat. Dan dalam kasihnya itu, ia memberikan apa saja, melakukan apa saja demi yang dikasihinya. Namun yang diberikan Allah itu adalah kebaikan, keselamatan. Andaikan, saya ulangi, andaikan manusia meminta yang mencelakakan dirinya, walaupun itu menyenangkannya, andaikan manusia meminta yang mencelakakan dirinya, maka Allah karena cintanya pasti tidak akan memberikannya. Dalam artian yang demikian inilah ketidakbersyaratan cinta itu harus kita pahami. Nah, karena kasih itu tidak bersyarat, maka andaikan kita mencintai pasangan kita karena ia pernah menyenangkan hati kita, atau karena ia pernah berbuat atau sering berbuat baik kepada kita, karena ia tak pernah melukai hati kita, tak pernah mengecewakan kita, kita mencintainya karena itu, sesungguhnya itu tak layak disebut sebagai mencintai. Tidak. Itu bukan cinta. Itu adalah pemerasan. Kita hanya memperalat dia demi kesenangan kita. Sebab ketika dia melakukan perbuatan baik, aku yang senang. Tak pernah mengecewakan, aku yang senang. Itu bukan cinta, itu memperalat demi kesenangan kita. Dan demikian juga sebaliknya. Kalau karena cinta, kita memberi apa saja, melakukan apa saja, menjadi apa saja, padahal kita mengetahui bahwa hal itu akan mencelakakan dia yang dicintai, akan menghancurkannya, maka kita pun sebenarnya tidak sungguh-sungguh mencintai. Kita mengerjakan yang kita ingin kerjakan, bukan yang ia perlukan, demi ia mengalami kebahagiaan tertinggi, yaitu keselamatan. Mencintai sesungguhnya berarti menerima diri orang yang dicintai dan memberi diri sendiri apa adanya, tanpa syarat, demi kebaikan, demi pertumbuhan. Barangkali dalam jalinan cinta semacam ini kadang-kadang muncul ketidakcocokan atau mungkin emosi yang mengganggu. Ada perbedaan pendapat, mungkin konflik. Atau barangkali juga terbentang jarak psikologis yang sangat besar. Atau fisik yang berbeda, satu ganteng, satu kurang ganteng. Itu kan relatif. Atau ada jarak sosial yang kaya dengan yang miskin. Atau jarak pengetahuan. Istriku pandai punya pengetahuan yang luas, aku kurang. Atau mungkin perbedaan ekonomi. Ya, pasanganku dari keluarga kaya raya, aku dari keluarga miskin. Oke, itu bisa saja terjadi. Atau pekerjaan pasanganku menghasilkan uang yang banyak. Ia tenar, ia selebritis, public figure, saya orang rumahan. Itu bisa terjadi. Dalam mencintai, biarkan itu apa adanya. Cinta harus dapat menerima perbedaan itu apa adanya. Khalil Gibran dalam bukunya Sang Nabi mengatakan begini. Mencintai tanpa syarat tak boleh dimengerti sebagai membuat dua buah pulau menjadi satu daratan yang utuh. Hubungan cinta tanpa syarat lebih mirip dua buah pulau yang tetap berbeda, tetapi pantai-pantainya tetap dibasahi oleh air cinta yang sama. Demikian Khalil Gibran.
Mencintai seseorang dengan demikian tidak berarti berhenti mencintai diri sendiri. Sebaliknya, kita tidak mungkin mencintai seseorang tanpa terlebih dahulu mengasihi diri sendiri. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Cinta kepada sesama bertolak dari cinta pada diri sendiri. Itu awalnya. Apapun yang kita lakukan kepada orang lain dalam rangka mencintainya, mengasihinya, semua itu harus terlebih dahulu kita lakukan kepada diri kita sendiri. Sampai di sini penjelasan saya tentang topik kita. Cinta adalah pilar utama pernikahan. Kita akan melanjutkan dengan berdiskusi bersama-sama tentang topik ini. Ya, sementara rekan Pak Sutri menyiapkan mungkin pertanyaan yang dikirim melalui chat room. Ya, kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini. Untuk kegiatan apapun yang dilakukan oleh badan pelayanan yang manapun juga pasti membutuhkan dukungan. Salah satunya adalah dukungan dana. Oleh karena itu, YKB GKI Media juga membutuhkan dukungan dana dari kita semua. Terima kasih masih bersama kami dalam acara Pernikahan Bahagia dengan saya Pendeta Resla Rosa, dan karena kita saat ini akan masuk dalam diskusi dan saling berbagi, ya sekali lagi rekan pastor yang bergabung melalui YouTube dapat menyampaikan pertanyaan atau sharing melalui chat room, maka percakapan kita saya serahkan kepada Pak Pendeta Hendra untuk mengatur percakapan atau diskusi kita tentang topik ini. Terima kasih Pak Arlianus untuk apa yang boleh dibagikan. Saya menggarisbawahi bahwa tadi Pak Arlianus mengatakan bahwa cinta itu adalah sebuah sikap untuk memberi diri menjadi rekan atau penolong buat pasangan kita. Fokusnya jadi bukan pada diri kita ya, tetapi bagaimana kita mau memberikan diri bagi pasangan kita, bagi pihak lain. Dan nampaknya bicara soal cinta tuh semuanya kiranya banyak yang awalnya tuh selalu fokusnya pada diri kita ya. Saya suka warna merah karena ya saya suka gitu, karena itu berkenaan dengan diri saya gitu. Saya suka bakso ya karena menurut saya itu enak begitu. Saya suka dengan seseorang karena dia baik sama saya ya. Karena menurut saya dia cantik. Semuanya fokusnya pada kita ya. Nah kalau Pak Aryan sampaikan kan tampaknya bahwa kehadiran kita lalu bisa melangkah menuju ke cinta itu untuk bisa membantu atau berkarya buat orang lain, buat pasangan kita. Saya mengamini untuk itu Pak ya. Dan bagaimana proses itu bisa kita alami Pak? Maksudnya sebagai pribadi yang muda, sebagai keluarga dalam sebuah pernikahan yang masih belia begitu, banyak kita tuh masih dalam ruang di mana ya bayangan kebahagiaan rumah tangga dan itu berkenaan dengan diri kita. Bagaimana bisa sampai melangkah untuk mencapai situasi di mana ini adalah tentang pasangan kita, tentang Tuhan yang melalui kita untuk kita mengasihi orang lain, yaitu pasangan kita ya. Saya masih suka fokus pada diri saya nih Pak begitu. Gimana tuh Pak bisa sampai di langkah sampai di sana begitu Pak? Iya, itu mungkin mesti dimulai sebentar dengan tadi kan, kalau saya meyakini gini, bahwa pemahaman apalagi kalau udah tiba pada titik keyakinan,
Ya, pemahaman dan keyakinan itu akan mempengaruhi tingkah laku. Ya, konsep saya tentang cinta akan mempengaruhi bagaimana saya menjalani apa yang saya sebut sebagai mencintai itu. Jadi itu mesti mulai dari sana. Paradigm shift. Makanya saya katakan tadi kan, di awal banyak orang yang merasa telah memahami, mengerti cinta, tapi sebenarnya pengertiannya keliru. Memang tidak bisa dihindari bahwa gini, saya menikahi istri saya karena pertama-tama ya saya melihat sesuatu yang menarik, menyenangkan saya dalam dirinya. Ya, ia cantik, ia baik, ya, ia punya sikap tertentu yang saya oke. Tapi ketika itu kan kesan saya mengenai dia. Mulai dari sana. Tapi ketika saya memutuskan, ya, ini kami akan bicara ini pada episode berikut nanti mengenai apa namanya teori segitiga cinta Steinberg. Ya, salah satu unsur adalah apa namanya komitmen. Ya, jadi ketika saya mulai membuat komitmen pertama, karena komitmen itu ada dua aspek. Komitmen untuk mencintai itu pertama, lalu komitmen untuk hidup bersama. Mestinya dua-duanya ada, tapi kadang-kadang tidak. Ya, jadi begitu saya memutuskan untuk mencintai dia, saya bilang dia I love you, maka tidak lagi karena ia cantik. Memang awal ketertarikan saya itu adalah ia cantik, ia baik. Tapi ketika saya memutuskan aku bilang aku mencintaimu, itu karena karena pemahaman saya tentang cinta dalam mencintai adalah memberi diri, aku mau mengatakan kepada orang ini aku pantas menyerahkan diriku. Kepada dia aku pantas melakukan apapun demi kebaikan. Aku membuat orang yang telah menarik hatiku itu, menggetarkan jiwaku itu, aku ingin membuat dia mengalami kebaikan tertinggi. Dan itulah cinta. Jadi paradigm shift, perubahan paradigma. Kalau konsep ini tidak ada, ya, mencintai itu adalah aku mendapatkan, maka ini akan susah. Karena sekali lagi, tindakan atau perilaku seseorang termasuk dalam relasi ditentukan oleh konsep, oleh pemahaman tentang sesuatu itu. Kalau ada orang yang saya udah benci atau saya nggak percaya padanya, itu pembohong, itu pokoknya dia pembohong, dia pembohong, dia ngomong apapun, mungkin dia ngomong bener, saya nggak akan percaya karena di otakku dia itu udah pembohong. Sebaliknya kalau itu orang jujur, kali suatu kali dia ngomong bohong, aku percaya aja. Ya kan? Jadi konsep yang ada, jadi mulai dari diri, mengubah konsep. Itu Pak Hendra. Nggak tahu Bu Cornelia barangkali bisa memberi inspirasi lain. Saya malah mau nanya Pak, bukan mau kasih inspirasi. Maksudnya justru gimana? Kan tadi menarik juga ya Bapak bilang kan awal pasti orang kalau jatuh cinta itu karena ada ketertarikan, ada sesuatu yang dia temukan gitu kan. Tapi kan terus Bapak bilang ini mesti ada paradigm shift, mesti ada berubah paradigma gitu. Nah, gimana? Kan bisa ada orang menikah tapi paradigmanya juga nggak berubah-berubah. Maksud saya apakah menjamin saat seseorang masuk pernikahan dia udah mengalami sebuah perubahan paradigma atau orang mesti kejedok dulu, ketabrak dulu gitu atau apa dulu lah baru bisa. Maksud saya gimana, ada nggak satu titik supaya apa ya, maksudnya ada paradigm shift yang Bapak bilang, karena kebanyakan kan orang mencinta ya dia mencinta dari ukuran diri dia. Perubahan untuk mencintai asal kamu bahagia itu seperti bahasa Cinderella gitu Pak. Yep. Iya, jadi maksud saya itu kan kayaknya bahasa yang kayaknya terlalu muluk. Iya, terlalu muluk, terlalu teoritis gitu. Tapi kan ini perlu gitu. Gimana caranya gitu Pak supaya setiap pasangan sampai pada titik soal mencintai itu bukan soal diri saya, tapi soal pasangan saya. Tapi kan itu ngegombal bisa Pak. Tapi kalau kenyataan kayaknya apa ya, maksud saya gimana caranya supaya ini jadi sesuatu yang konkret atau paling nggak di titik mana orang bisa benar-benar struck gitu kan. Tadi Bapak setuju bahwa awalnya nggak bisa langsung saya mencinta supaya kamu, pasti saya mencinta karena. Nah gimana cara ngerubahnya gitu Pak, dari karena jadi supaya gitu, ada nggak kiat-kiatnya? Ya, jadi kalau dari pengalaman saya, karena sekali lagi orang yang mencintai dalam perspektif Kristen seperti ini,
yang mencintai berarti memberi diri, melakukan apapun demi kebaikan dia yang dicintai, ya, itu ada dan banyak. Walaupun yang muncul di permukaan kan yang tidak seperti itu. Karena yang bagus, yang benar ini nggak pernah terekspos. Yang nggak benar yang suka terekspos. Nah, pengalaman saya ini sebenarnya justru tantangan bagi gereja-gereja, karena kita kan kalau misalnya kalau di GKI ya kan kita punya bina pranikah, kita punya percakapan pastoral pranikah. Bina pranikah itu oke, dan itu umum. Itu kelas ini bina pranikah kayak gini nih. Ada orang betul-betul menyimak karena ia ingin menyiapkan dirinya, ada orang yang ikut karena memang kalau gua nggak ikut bina pranikah nggak diberkati. Maka peluang yang paling besar untuk menolong seseorang yang tidak bisa menolong dirinya sendiri, mestinya menurut saya kan orang kalau dia mau menikah, sama kalau orang mau kerja kan dia mau tahu kerja ini apa, supaya saya bisa adjust diri saya pada dunia kerja ini. Ketika orang mau menikah, dia mesti mengerti pernikahan itu apa. Biasanya cinta, apa itu mencintai. Saya mau menikah secara Kristen, apa itu mencintai dalam perspektif Kristen. Itu kan mestinya. Ada orang yang seperti itu, tapi ada orang yang hanya bahkan diberi kesempatan untuk kaya atau mencoba merefresh konsepnya tentang pernikahan Kristiani melalui bina pranikah, dia ikut tapi hanya tubuhnya yang ada di situ. Rohnya ke tempat lain. Dia lebih sibuk mikirin gimana pesta dan macam-macam. Nah, kesempatan untuk menolong orang-orang yang tidak bisa mengalami perubahan paradigma itu adalah di percakapan pranikah. Saya itu sangat ketat. Saya nggak sembarangan bersedia melayankan, walaupun itu udah ada surat ke MJ, melayankan kebaktian peneguhan pemberkatan. Kalau saya tidak yakin, ini juga bukan jaminan sebenarnya. Kalau saya tidak, ini soal subjektif, saya yakin bahwa dua orang yang datang ini betul-betul akan memahami dan menerima prinsip-prinsip pernikahan Kristiani. Bukan dibilang, ya saya paham Pak, saya bukan. Tapi dalam proses percakapan itu, saya yakin. Dan itulah yang nanti membuat saya mengatakan kepada MJ, oke, saya setelah ada percakapan pastoral beberapa kali, kita bisa melayankan ini. Karena semua pernikahan Kristiani kan mestinya lewat pintu peneguhan pemberkatan kan. Jadi kalau sampai orang masuk dalam pernikahan Kristiani dan ia belum paling tidak menuju ada upaya untuk mengalami paradigm shift ini, ya yang keliru, ya yang melayankan. Iya, kita gagal mempersiapkan mereka. Nah, karena itu setiap pelayan yang berani melayankan kebaktian pemberkatan di gereja mesti punya tanggung jawab moral tuh. Walaupun ia melakukan sebuah institusi, tapi ketika orang yang kita pernah berkati pernikahannya itu dulu, ya kayak Bu Cordelia ini kan di jemaatnya dulu, kalau ada masalah bagi mereka, kita punya tanggung jawab moral untuk bukan membimbing, jadi teman. Jadi teman ziarah untuk ayo ingat kembali. Ya, jadi hanya itu, karena manusia itu kan bebas, nggak bisa dipaksa. Tapi kita punya kesempatan untuk mengatakan, oke, kalau kamu tidak setuju dan saya tidak yakin kamu setuju tentang ini, sorry, kami tidak bisa melayankan kebaktian peneguhan pemberkatan di gerejawi. Tapi dalam pengalaman saya sih mestinya kalau udah dijelaskan dengan baik, ya orang bakal mau, karena ini kan menolong. Kalau dalam percakapan kita akan menolong bahwa kalau kalian melakukan semua ini, yang kalian alami itu kebahagiaan. Dan semua orang kan pengen bahagia. Jadi di situ menurut saya, ya, di situ menurut saya. Jadi sekali mulai dari, ya mungkin naif, tapi saya mengatakan saya yakin pada teori sosiologis bahwa begitu, Bu Cornelia, Ya, Pak Ya. Hendra, Vika. Jadi ini sebuah paradigma ya, dan paradigma itu menurut saya bisa terus dibangun ya Pak, dibentuk sesuai dengan yang semestinya begitu. Kita mungkin sudah masuk dalam paradigma yang mungkin nggak begitu pas, tapi ketika sudah masuk dalam sebuah pernikahan, itu point of no return kira-kira begitu. Yes. Maka yang harus dibangun adalah
ya paradigma baru kalau memang akhirnya kita merasakan ada apa ya, jalan buntu dalam situasi yang bagi kita mungkin nggak membahagiakan. Nah, Ya. kita mau cari begitu ya. Mungkin ada Vika nih. Ini pas banget ya, ini kayak Bina Pranika nih bagi kita nih, Dek. Dua di sini, Dek. Terus ada 2 pendeta lagi ya, ada Kak Yohanes juga. Halo Kak Yohanes ya. Kita punya pengalaman ya, saya dan Vika ada pengalaman yang pasti ketika mencintai itu fokusnya pengen kita. Tadi kalau Bu Cordel bilang soal bagaimana proses perubahan paradigma. Langkah paling awal, Pak, kalau kita biasanya kan sebuah ketegangan itu ketika kita kebahagiaan versi kita dengan kebahagiaan versi pasangan tuh nggak sama gitu. Terus akhirnya kita berusaha untuk mau menemukan bisa versi kita atau versi pasangan kita gitu ya, yang bisa membuat kalau terus berpaut pada versi kita, maka biasanya akhirnya gue jalan sendiri deh ya begitu. Nah, tahap yang paling awal dari perubahan paradigma dalam sebuah pernikahan, Pak, yang bisa menjadi langkah untuk pemulihan relasi ya. Ya, Bu Cordelia, gimana Bu Cordelia? Supaya jangan dialog antara saya dengan Anda bertiga nih. Hah? Vika dulu, Kak. Bu Vika. Oh, Bu Vika. Silakan, Dek. Ada yang mau berbagi nggak, Dek? Kalau yang tadi yang Pak Arlianus sampaikan ya, materi-materinya itu tentang cinta ya Pak. Saya jadi ingat tulisan Paulo Coelho ya Pak, tentang mencintai. Mencintai adalah melebur dengan seseorang atau sesuatu dan menemukan percikan Tuhan di dalamnya. Kalimatnya sih buat saya awalnya memang membingungkan, tapi ya bahwa cinta berkaitan dengan kebahagiaan itu dan kesiapan ketika menikah itu semua ada apa ya yang saya dapatkan dari Pak Arlianus tadi, bener banget Pak gitu, bahwa bina pranikah itu memang melengkapi, tapi pastoral itu prioritas menurut saya Pak gitu, karena kalau di zaman dulu sepasang kemudian menikah, konsep dan pemikirannya tentang keluarga itu masih simpel, sederhana gitu ya Pak. Tapi di kemudian hari, apalagi sekarang sangat-sangat kompleks, begitu banyak pasangan muda nggak sadar dirinya membawa luka. Dan itu di bina pranikah nggak bisa ditemukan, nggak bisa digali Pak gitu. Jadi akhirnya yaitu banyak yang karena tidak menyadari luka, kemudian menikah dan akhirnya saling membawa luka, mengajak pasangannya pun juga terluka. Jadi memang betapa pentingnya pastoral sebelum menikah. Menurut saya memang itu penting sekali, karena ada seorang kawan yang juga akan menikah. Saya melihat betapa dia membawa luka yang cukup dalam dari orang tuanya. Saya bilang, atau kalau misalkan malu ngobrol sama pendeta ya ke psikolog. Tapi di usia muda itu dianggap aku udah memaafkan. Ya konsep memaafkan, begitu memaafkan yang mungkin belum tahu bahwa itu sebagai pengabaian. Dan saya pikir peran pendeta dalam hal ini besar sekali Pak, karena betapa banyak anak-anak muda di gereja yang sekarang ini begitu ya menikah karena apa? Menikah tidak mungkin, cinta itu sekian persen, yang lainnya adalah tuntutan orang tua. Umur berapa kamu mau nikah, umur berapa dan lain sebagainya. Nah, hal-hal seperti itu ya Pak. Jadi saya senang sekali dengan materi yang hari ini juga Bapak sampaikan, bahwa memang itu dalam kondisi sekarang ini sangat-sangat krusial gitu Pak. Ya, thank you Vika. Pak, menarik ya Pak. Maksudnya dengan cerita Vika justru malah kayaknya jadi semakin kompleks nih. Maksudnya kan gini ya, kita mencintai memang harusnya fokus ke pasangan. Cuman kan di awal misalnya saya bawa luka, terus saya mendapatkan pasangan saya itu apa ya, mengatasi atau seolah-olah awalnya bisa menyembuhkan luka saya. Tapi kan cinta yang model itu sebetulnya cinta yang mengharapkan dia seperti yang saya mau gitu. Sedangkan saya dalam posisi juga nggak bisa. Bukan yang nggak mau Pak, bukan nggak mau seperti yang Bapak bilang, tapi saya dalam posisi bahwa saya membutuhkan seseorang untuk menyembuhkan diri saya.
Jadi saya belum sampai tahap bisa jadi dokter buat orang lain. Nah itu bagaimana Pak? Bapak makin pusing deh. Jadi sekali lagi, andaikan saja setiap gereja memberi perhatian yang sungguh-sungguh dalam percakapan pastoral pranikah, ini walaupun bukan jaminan ya, tapi relatif sebenarnya ini menjadi pertolongan. Artinya bisa saja kita tahu ada problem nih, ya, ada problem, ya. Misalnya tadi saya terluka, saya mengharapkan dia, oke, kita udah terbuka di situ. Dan ketika tanggal pernikahan sudah menjelang, udah begitu dekat, ini belum beres. Andaikan ada kesadaran semacam ini dan komitmen bersama, oke, kita sadar ya, Anda masuk pernikahan ini dan ini belum beres nih. Tapi kita bersama-sama punya komitmen, kita committed untuk berziarah bersama. Saya jadi sebagai pendeta jadi teman ziarah Anda, sahabat Anda. Itu akan menolong. Bahkan sebenarnya sempat saya praktekkan ini, bukan sempat, kalau ini dari dulu, saya panggil orang tua. Misal tadi kalau ada menemukan, entah tak menemukan, saya akan panggil orang tua. Untuk mengatakan kalau semua oke, anakmu hari ini, tanggal sekian akan menikah, artinya dia harus ditolong untuk mengalami proses pemutusan, dalam tanda kutip, hubungan psikologis dengan Anda, kebergantungan pada Anda. Tolong mereka untuk membentuk gaya keluarga mereka masing-masing. Kalau ada problem, nah kita ngomong di situ, kita selesaikan. Kalau menemukan problem. Kalau kita nih pendeta merasa ini udah problem yang udah di luar profesi kita, ini memerlukan bantuan ahli, nah kita mesti punya partner. Ya, jadi itu melibatkan. Yang kedua, saya sempat praktekkan tapi memang kayaknya tidak terlalu jalan ya ini. Saya itu menitipkan pasangan muda ini kepada seorang mentor, bukan pendeta, tapi anggota komunitas pasutri yang sudah saya yakin karena itu tim, itu menjadi teman obrol sekali 3 bulan, kalian ngopi bareng, ngobrol bareng. Jadi ada orang yang, 2 orang pasangan muda ini, kalau ada apa-apa, dia bisa cerita ke orang itu. Karena mungkin seperti dari Vika mengatakan tadi, kalau ke pendeta mungkin dia sungkan. Iya. Tapi ini ada orang bukan pendeta, yang pernah, kalau kita pendeta misalnya mungkin, pendeta kalau gua lagi stres urusan kerjaan, lu tahu apa? Ya. Tapi ada orang yang kita kasih bagi mereka yang juga pernah mengalami yang mereka alami sekarang, bekerja. Bukan di gereja, kayak kita kan di gereja, kita berhadapan dengan orang-orang baik kan kalau di gereja. Kalau di dunia kerja kan banyak mungkin orang tidak baik, begitu loh. Jadi ada, nah itu diberikan. Nah itu kalau sekali lagi bisa dilakukan di awal. Tetapi kan tadi Hendra bertanya, gimana kalau udah masuk dalam pernikahan? Lalu baru sadar, aduh, karena percakapan pastoralnya tidak terjadi dengan baik. Gimana nih? Nah, kalau saya bilang, apa titik awalnya? Titik awalnya adalah, ini sama dengan pendekatan ilmu sosial umumnya menurut saya. Pengakuan terhadap apa yang sedang kita alami. Kita ini di posisi mana? Ya, kalau teori mengenai perdamaian kan adalah pengakuan dosa dan pengampunan. Ya. Ini juga sama, kita berada di mana nih? Ini posisi kita udah di sini nih. Jadi kita mengakui kita udah, dalam tanda kutip, misalnya kita menyimpang. Kita udah keliru dalam menjalankan hidup pernikahan kita nih. Setelah itu, ayo kita jalan bersama. Lalu ketiga, kalau kita sadar, harus ada kesepakatan bersama. Andaikan setelah kita berusaha, kita kasih term ini. Nggak boleh berlarut-larut. Kalau sampai dalam misalnya 3 bulan ke depan, kita berdua tidak bisa menyelesaikan ini, nggak bisa membangun ini, kita harus datang kepada orang lain, ahli, profesional, bisa pendeta, bisa psikolog, pendeta atau psikolog yang memang punya concern pada masalah-masalah pernikahan. Nah ini karena terkadang kita tidak bisa menolong diri sendiri walaupun kita ahli. Kita harus punya seorang rekan
Ya, sama seperti gini loh. Seorang ginekolog kan nggak bisa menolong dirinya sendiri untuk melahirkan. Bahkan seorang ginekolog, kalau dia laki-laki, mungkin dia nggak mau tuh menolong istrinya karena dia terlibat secara emosional. Dia akan minta rekan kerjanya ginekolog yang lain untuk menolong persalinan istrinya. Sama. Bahkan seperti saya punya rekan, saya punya teman yang kalau saya punya persoalan di rumah dan kami misalnya berdua, pernah itu terjadi sekali, kami nggak bisa bicarakan, saya datang ke orang itu. Ya orang-orang mikir Pak Arlianus kan sering cara pernikahan kok masih, ya faktanya kita begitu. Mengapa kalau saya berdua dengan Esther menyelesaikan ini, kami terlibat secara emosional? Maka perlu orang lain yang kita percaya dia profesional. Walaupun misalnya dia teman istri saya atau teman saya, tapi kita tahu karena dia teman, dia tidak akan memihak siapa-siapa. Dia akan menolong kita karena dia profesional. Dia akan menolong kita untuk menemukan kembali cinta, let's say, yang sudah agak sedikit hilang atau memudar itu. Ya, ini minggu depan ini kami bicara tentang pengantar tentang segitiga cintanya Steinberg. Nah, kita bicara bagaimana intimacy, komitmen dan passion itu dipelihara dan dibangun dalam kehidupan pernikahan. Sementara begitu. Jadi memang sebuah peer counselor gitu ya, sesama pendamping, sesama orang yang pernah punya pengalaman ini penting hadir untuk mempersiapkan banyak pasangan yang akan menikah. Plus juga mungkin yang sudah menjalani pernikahan beberapa tahun dan rekan-rekan yang sudah lebih dalam tanda petik senior bisa berbagi pengalamannya dan bisa saling topang ya. Yes. Ini juga yang menjadi kerinduan di Couple of in Christ ini yang banyak yang akan menikah, baru selesai bina pranikah, dan kami berharap bisa menjadi teman juga, belajar dari mungkin keberhasilan bahkan juga kegagalan kami ya dalam pernikahan untuk bisa supaya teman-teman nggak jatuh dalam situasi yang serupa. Seperti tadi ya Vika berbagi soal pengenalan diri, bahwa realitanya kita susah untuk mengenal diri dan akhirnya kita juga nggak berhasil mengenal pasangan kita, atau mengenal tapi sebenarnya nggak begitu tepat begitu. Maka hadirnya orang-orang dengan keilmuan lain juga menjadi sebenarnya fasilitas yang Tuhan berikan ya. Jadi jangan malu untuk datang untuk meminta pertimbangan ya. Selevel Pak Arlianus saja masih berbagi dengan yang lain begitu. Saya bersama Vika ditolong juga oleh seorang psikolog, dan datang psikolog tuh punya dilema macam-macam ya, Vika ya. Kesannya ini kita nih kayak sakit jiwa ya kayak. Nah ini kesalahan banyak orang nih begini nih. Kita ada apa ya, kok kita harus begini ya? Tapi sebenarnya kita nggak bisa nolong diri kita sendiri. Kita perlu ada rekan ya. Jadi teman-teman kalau ada pergumulan dan lain-lainnya bisa jangan segan untuk Tuhan tuh hadirin orang-orang, entah pendeta, psikolog atau sesama orang-orang yang sudah melewati proses dalam kehidupan pernikahan ya, itu menjadi penolongnya. Orang-orang yang punya pengalaman, Pak Hendra, itu sangat menolong. Ini kami kan punya beberapa pasutri yang dalam tanda kutip setelah melalui pendampingan oleh kami dan terutama istri saya sebenarnya, yang tadinya udah di ujung tanduk, hampir cerai. Lalu karena kekuatan salah seorang di antara, bukan kita nih, salah seorang dari pasangan yang sedang goncang ini, akhirnya pulih. Dan orang-orang itu yang sekarang kalau ada apa-apa sebenarnya itu kami rekomendasikan untuk jadi teman untuk mendampingi. Kita sebagai pendeta, saya dan istri saya Esther tentu bisa menolong pada memberi inspirasi. Tetapi kalau orang-orang yang tadi ini udah hampir di ujung sana itu yang mengalami, dia yang ngomong itu jauh lebih powerful. Saya bercerita ya, kadang-kadang kan atas izin saya suka berbagi percakapan hasil persepakat dengan izin orangnya ya. Saya menyampaikan kan
proses yang dialami bersama saya. Tapi kalau dia yang ngomong, dia menyampaikan yang dia alami dan bagaimana dia berproses. Bagaimana cinta yang awalnya membara itu lalu padam, saling melukai. Karena orang yang mencintai dengan ekstrim potensial membenci dengan ekstrim. Ya, bagaimana setelah dia padam, akhirnya mereka bangun kembali. Adakah itu membangun dari reruntuhan. Dan itu menurut saya jauh lebih powerful dibanding dengan kita. Memang karena ini sudah jadi tim, dia ngomong dengan orang, tetapi hasil percakapan dengan di sana selalu didiskusikan dengan kita. Jadi kita tidak langsung ngomong, dan itu sekali lagi jauh lebih powerful. Jadi penting ini lahirnya teman-teman pasutri yang punya pengalaman-pengalaman, entah pengalaman yang membahagiakan, entah pengalaman yang mengecewakan, itu mau menjadi pendamping karena mereka jauh lebih powerful dibanding kita yang mungkin pengalamannya ya begitulah. Kita banyak ceramah gitu daripada yang banyak ceramah. Itu yang mengalami jauh lebih baik begitu. Gitu Pak Hendra. Jadi berbagi dengan pihak dengan keahlian khusus atau mereka yang lebih berpengalaman, jangan takut dilakukan ya Pak ya, jangan malu untuk berbagi begitu ya. Justru kembali kalau dibilang sakit jiwa tadi, orang yang sakit jiwa nggak akan datang ke dokter. Yang datang ke dokter itu orang waras. Ya benar-benar Pak. Orang waras yang datang ke dokter, bukan orang sakit jiwa. Itu tapi masyarakat suka ngaco gitu cara berpikirnya. Saya pikir ini juga perlu kali Pak. Maksudnya bahwa begitu kita ada masalah, jangan takut untuk share. Ya, yang ngadepin masalah itu mungkin nggak cuma kita, banyak orang yang udah melampaui masalah itu. Tapi kan kita kadang-kala ya di budaya kita atau gimana, kita ngerasa aduh ini udah kita doang nih yang ngalamin, apa keluarga gua doang nih yang paling mungkin. Jadi kita malu gitu. Padahal sebenarnya yang Pak Alianus bilang, mungkin ada orang yang udah ngalamin sampai di titik lebih ekstrim lagi dan dia bisa gitu. Tapi mungkin buat pasangan-pasangan yang nanti akan menikah saat menemukan problem, jangan takut cari pertolongan gitu kan Pak. Jangan dipikir juga ini masalah yang memalukan. Iya, karena kadang kita suka ngerasa memalukan banget nih, padahal tahu-tahu pas dicerita kagak ya, semua juga ngalamin gitu masa-masa itu gitu. Jadi mungkin itu perlu juga, makanya perlu kelompok gitu kali ya Pak ya. Betul. Kelompok sangat penting. Iya. Nah, Vika bisa berbagi nggak, Dek, soal pengalamanmu gimana datang ke psikolog tuh gimana sih rasanya gitu ya? Apa yang harus disiapkan begitu? Siapa tahu ada di antara pasangan nih yang rindu datang tapi mengurungkan niatnya gitu, padahal harus ditolong gitu ya. Iya, betul. Yang pertama tadi yang Pak Arlianus ya tentang menjadi teman. Itu dulu Pak, waktu awal menikah, saya masih ingat ada seorang ibu yang berpesan kepada saya sebagai istri pendeta, kalau ada masalah apapun jangan cerita ke siapa-siapa. Dan itu saya pegang Pak, dan akhirnya saya juga yang akhirnya gulung-gulung jatuh dan hancur gitu. karena tidak boleh bercerita ke siapa-siapa dan punya ketakutan besar bahwa itu akan merusak banyak hal begitu. Jadi akhirnya saya pikir udah nggak usah dipikir, itu artinya hilang, saya buang. Ternyata kan tidak, ternyata itu mengendap gitu. Nah itu betapa ternyata memang mau satu orang atau dua orang pun kita bisa membuang sampah-sampah jiwa itu betapa besar sekali efeknya gitu. Jadi memang Pak Hendra ini orangnya introvertnya nggak tahu tuh berapa puluh persen, mungkin hampir 100% ya. Saya ekstrovert begitu. Dan saya tidak bisa kalau saya tidak punya teman cerita. Pak Hendra, kakak saya itu juga introvert begitu. Kakak saya bahkan teman ceritanya ya adalah saya. Saya bisa jadi teman cerita untuk dia, dan bahkan itu pun cukup begitu Pak. Saya dengan punya 1-2 orang teman yang mau sekedar mendengar begitu pun, itu pun juga cukup. Maka kehadiran seorang kawan bicara, seorang pendengar itu memang benar-benar sangat penting. Kalau enggak, itu dampaknya bisa sangat besar sekali. Kalau ke psikolog itu seringnya adalah banyak orang tidak merasa bahwa dia sudah di ambang jurang yang sangat-sangat butuh pertolongan. Jadi enggak, aku sudah bisa kok. Saya
bisa kok mengatasi masalah ini, saya bisa mengendalikan masalah ini dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya sangat-sangat membutuhkan pertolongan itu. Sedangkan kalau saya memang di titik itu kan saya sudah mentok, saya benar-benar Tuhan, pertolongan apapun lah begitu yang Engkau berikan saya sangat membutuhkan dan lain. Kemudian itu membuat saya berhari-hari, bahkan cukup lama mimpi buruk dan lain-lain gitu. Hari pertama datang itu saya cuma disuruh menulis screening diri, jadi menulis ya apa-apa yang mengganggu, apa-apa yang membuatmu tidak nyaman dan lain sebagainya. 1,5 jam saya menulis begitu banyak jawaban-jawaban. Malamnya saya langsung mimpinya itu mimpi indah. Bahkan hanya screening diri. Jadi betapa bahwa saya menuliskan apa-apa, iya itu pun sudah ada efeknya. 5 kali pertemuan, wah itu ya luar biasa, dampaknya itu sangat-sangat luar biasa. Benar-benar apa ya Pak? Ya saya yakin sih bahwa pertolongan Tuhan ya waktu memang sudah ditentukannya begitu ya Pak ya. Kenapa enggak bertahun-tahun sebelumnya atau apa? Tapi tidak bisa begitu saja tanpa usaha, kita hanya berserah kan. Ya ikut waktunya Tuhan aja kapan gitu loh. Kalau misalnya ini bisa sekarang dan belum terlambat, kenapa tidak pertolongan itu dicari? Jadi bicara dengan seorang yang dipercayai, saya yakin itu membawa banyak dampak, terutama kalau mau membuka diri bahwa iya, saya punya luka nih, saya punya masalah nih. Apa yang harus saya lakukan? Saya harus cari pertolongan. Itu besar dan penting sekali sih buat saya. Menurut saya. Jadi penting untuk hadir penolong ya, dia, dan itu kadang jangan segan-segan deh untuk melibatkan pihak lain untuk bisa berbagi ya. Thank you, Vika. Pak Leanus boleh ada yang mau ditambahkan? Silakan. Kak Cordel juga. Bu Cordelia deh, Bu Cordelia. Kok bukan? Iya, itu sih Pak. Jadi menurut saya apa yang dikatakan Pak Hendra dan Bu Vika juga menginspirasi gitu ya. Tapi sekali lagi menurut saya itu saat kita memulai masuk dalam sebuah pernikahan, terus kita kan kadang ada punya gambaran ideal, tapi ternyata gambaran ideal itu nggak kita temukan dalam hidup pernikahan kita, itu sesuatu yang wajar. Itu maksudnya itu sesuatu yang bukan normal gitu kan ya Pak ya. Jangan berpikir bahwa apa saya gagal, kenapa begini. Tapi tiap orang melalui itu, tapi gimana memanage itu menjadi lebih oke. Begitu nggak Pak? Maksudnya jadi kalau saya masuk, kan nggak ada dong orang yang masuk pernikahan tiba-tiba apa yang dibayangin sama. Saya pikir nggak ada tuh. Setiap pernikahan, sebagus apapun pernikahan itu pasti ada kerikil-kerikil, bahkan ada batu, ada apa. Nah itu mungkin kita butuh apa ya, butuh penguatan dari pihak-pihak sekitar kita yang udah mengalami. Kira-kira gitu ya Pak ya. Kayaknya yang jagonya Pak Leanus. Ayo Pak, jangan saya Pak. Jadi gini loh, orang tuh suka berpikir ada pernikahan yang sempurna. Nggak ada. Yang ada pernikahan yang baik. Baik bagi siapa? Baik bagi saya dan istri saya. Saya suka hampir selalu kalau saya counseling masalah keluarga, saya selalu mengakhiri begini. Tadi segala nasihat-nasihat atau kalau anggap ada masukan-masukan dari saya atau dari kami itu adalah nasihat yang baik bagi kami. Temukanlah nasihat yang baik bagi pernikahanmu. Karena relasi kita ini unik. Memang ada yang basis yang sama, tapi kan unik sebenarnya kita ini. Ya. Dan karena kita unik, maka kalau tadi perbedaan bahkan konflik nggak mungkin dihindari. Ya. Konflik itu hanya nggak ada kalau ada suami istri yang satunya begitu kuat dan yang satunya lemah. Pasrah maksudnya. Jadi nggak ada konflik, apa? Misalnya nih, saya baru ngomong, istri saya sudah langsung, jadi saya diem. Nggak ada konflik kan? Atau dua orang ini adalah malaikat. Nggak akan ada persoalan tuh, karena dua-duanya adalah malaikat. Tapi sejauh kita suami adalah suami layaknya manusia seperti umumnya, dan istri adalah perempuan seperti umumnya, hal-hal semacam itu persoalan akan muncul. Dan sekali lagi, kalau di ceramah di Bina Pranika saya suka bilang gini, Pak Hendra, Bu Cordelia, dan Bu Vika,
susunlah, tuliskanlah kalau perlu setebal disertasi semua harapanmu tentang pernikahan. Dan segera setelah pemberkatan nikah selesai dan kalau ada pesta-pesta pernikahan usai, you pulang ke rumah. Yang pertama Anda lakukan bukan membuka baju, tetapi ambil catatan itu dan buang ke tempat sampah. Karena mulai hari ini, kamu harus menjalani yang real tentang dia dan real tentang kamu. Bukan tentang mimpi-mimpi yang tadi. Bukan berarti mimpi-mimpi itu nggak mungkin terwujud, tapi udah masuk ke sini bukan memperjuangkan mimpiku, tapi kita bersama-sama menemukan mimpi kita bersama. Itu kuncinya. Dan untuk menemukan mimpi kita bersama, dan kalau udah menemukan, memperjuangkan mimpi itu menjadi kenyataan, tentu akan ada proses panjang dari dua pribadi yang berbeda ini. Tadi Vika bilang, saya ekstrovert, ya. Pak Hendra itu introvert. Ini dua pribadi yang berbeda. Dan itu menarik. Kalau dua-dua ekstrovert mungkin ada repot juga sebenarnya. ya, ada kerepotannya juga lah kalau dua-duanya sama. Ya, ini entah apapun pribadi kita, mau sama-sama ekstrovert, mau dua-duanya introvert atau satu ekstrovert, satu introvert, itu kita punya kontribusi bersama, dan ketika saling berkontribusi boleh terjadi akan ada benturan. Ya, mari kita sadar bahwa itu memang ya begitulah hidup pernikahan, dan kita selesaikan, kita bicarakan, kita akui ada perbedaan ini, bahkan ada persoalan ini. Mari kita bicarakan, kita akui, kita bicarakan. Dan kalau kita merasa sampai tenggang waktu, ini yang orang suka lupa, nggak memberikan tenggang waktu. Sampai kapan nih kita akan ngobrolin? Ini soal komunikasi sebenarnya. Oke, sebulan, 3 bulan. Setelah 3 bulan kalau kita nggak berhasil, entah karena kita lalai, entah karena kita udah ini malah kita saling berjibaku. Setelah 3 bulan kita nggak berhasil, kita mesti cari pertolongan. Nah, ini yang paling penting. Kalau kesadaran ini ada sebenarnya, tidak ada yang tidak bisa diselamatkan. Saya bilang tadi, pernikahan yang udah di ujung tanduk bisa diselamatkan kok. Kalau dia, bukan kita loh ya, bukan konselor. Bukan. Yang menyelamatkan pernikahan bukan konselor, bukan pastor, tapi dua orang ini. Mereka yang menghancurkan pernikahan, dan mereka juga yang bisa menyelamatkannya. Konselor, teman tadi itu hanya ya teman untuk saling berbagi. Mungkin dia punya perspektif yang kita bisa pertimbangkan untuk menyelesaikan persoalan kita, sehingga kita bisa mencintai dalam artian memberi diri, melakukan apapun, memberi apapun, menjadi apapun demi dia yang kita cintai. Saya yakin ini dengan prinsip ini, karena pertama ini kitab suci mengatakan begitu, dan ini berjalan kok dalam hidup kita, bahwa tidak selamanya kita mulus melakukannya. Yes, kadang-kadang kita, itu namanya ketika episode pertama dari pernikahan bagian mengenai ritme relasi ya gitu, ya. Kadang-kadang kita berada di zona yang begitu membahagiakan, ya, atau di flatline, ya. Itu nggak apa-apa. Nah, itu, tapi kita harus betul amati bahwa sebagian besar pernikahan kita harus berada di zona kebahagiaan. Kadang-kadang kita mengalami kekecewaan, oke. Kadang-kadang kita mulai luar biasa, oke. Tapi tidak ada orang selalu di puncak kebahagiaan, nggak ada pernikahan puncak terus. Tapi relatif kita berada di zona kebahagiaan. Itu di episode pertama dari pernikahan bahagia di YKB. Jadi kesadaran kami berada di mana. Itu yang penting. Begitu Pak Hendra. Pak Arlianus, untuk berbagi dengan kami di tempat ini, dan saya mendapatkan hal-hal penting nih ya, bahwa ini bukan soal saya, bukan soal aku, tapi soal kita ya, soal bagaimana kita bisa menumbuhkan pengenalan akan diri kita, pasangan kita, dan kita membawa juga akhirnya pengenalan pada Tuhan dalam kehidupan rumah tangga kita. Dan itu adalah proses yang cukup panjang ya. Dan, seumur hidup. Ya, seumur hidup ya.
Buat teman-teman yang selesai bina pranikah, kemudian masih perlu banyak pembinaan-pembinaan lain, ayo join ya, supaya kita benar-benar bisa berbagi. Ya, ini menjadi ruang untuk kita saling topang ya dalam memasuki apa yang menjadi titik point of no return begitu ya, Yes. Pak ya. Untuk kita menemukan apa yang sebenarnya ada pada diri kita, pasangan, dan juga apa yang Tuhan mau dalam kehidupan ini. Ibu Cordel, ada yang mau ditambahkan? Enggak, udah cukup Pak. Mantap. Pak Linus, masih ada yang mau ditambahin lagi? Sudah cukup. Terima kasih untuk Pak Arlianus yang sudah berbagi. Terima kasih untuk Tika, Ibu Cordel, untuk teman-teman yang bisa bergabung. Semoga kita terberkati dan bisa bertumbuh bersama. Terima kasih kepada komunitas pasutri Couples in Christ Jakarta Bina Warga yang telah berpartisipasi dalam acara pernikahan bahagia kali ini. Terima kasih juga kepada rekan-rekan pasutri yang bergabung melalui YouTube. Mari terus membangun cinta tanpa syarat sehingga pernikahan bahagia menjadi milik kita sampai seterusnya. Sebelum berpisah, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas percakapan kami pada kesempatan ini untuk melihat kembali, belajar, merefresh pemahaman kami tentang mencintai sebagai pasangan suami istri. Biarlah cinta yang sudah diteladankan oleh Kristus ini boleh sungguh-sungguh terus-menerus menyala dalam hati kami. Kami terus punya kesungguh-sungguhan dan kemampuan untuk belajar mencintai pasangan kami, melakukan apapun, memberi apapun, menjadi apapun yang kami bisa demi kebaikan, demi pertumbuhan, demi kebahagiaan, demi keselamatan dia, pasangan hidup yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Ajar kami terus Tuhan untuk boleh menjaga anugerah-Mu ini, yaitu pasangan hidup, supaya kami jangan pernah melukai mereka. Dan andaikan kami melukai, berikan kami kerendahan hati untuk bersama-sama bangkit memperbaiki kehidupan pernikahan kami. Kami berdoa bagi banyak mungkin pasutri yang mengalami persoalan atau ada persoalan tapi tak menyadari ada persoalan. Tolong mereka Tuhan dengan kuasa-Mu, beri mereka keberanian untuk mempercakapkan persoalan mereka dan lebih-lebih keberanian untuk mencari teman, mereka yang dapat dipercaya, mereka yang dapat menjadi teman ziarah dalam mempercakapkan pergumulan-pergumulan, kesenangan-kesenangan dalam kehidupan pernikahan. Supaya dengan demikian tidak ada pasangan suami istri yang berjalan sendirian dan lalu hancur karena ketiadaan pertolongan. Terima kasih Tuhan, berkati percakapan kami lebih lanjut dalam acara ini. Demi Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Salam bahagia dari kami. Sampai jumpa pada Rabu depan dan mulai bulan Agustus nanti. Acara pernikahan bahagia di kanal YouTube YKBGKI TV berpindah dari hari Rabu ke hari Kamis. Mulai bulan Agustus, acara ini dipindahkan dari hari Rabu ke hari Kamis jam yang sama, mulai pada pukul 20.00. Terima kasih, sampai jumpa, Tuhan memberkati.